Baiklah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Pipit Handayani, teman belajar matematika. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri sudut rangkap, yang akan kita bahas tentang identitas sinus sudut rangkap, identitas kosinus sudut rangkap, dan identitas tangen sudut rangkap. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, identitas sinus sudut rangkap. Sebelumnya kita udah pelajari tentang sin penjumlahan dua sudut, yaitu sin alfa ditambah beta, itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya betanya ini kita ganti dengan alfa? Berarti sin alfa tambah sin alfa, ya. Maka tentu dia akan menjadi sin alfa cos b alfa ditambah cos alfa sin alfa. Jadi alfanya tentu berubah menjadi betanya tentu berubah menjadi alfa. Sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa tentu hasilnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Sementara sin alfa ditambah alfa itu adalah 2 alfa. Jadi kita temukan identitas berikutnya, sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Paham ya? Lanjut. Sekarang identitas kosinus sudut rangkap. Nah, jika kita punya cos alfa ditambah beta, itu sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Dengan cara yang sama. Beta kita ganti dengan alfa, maka semua beta tentu diganti dengan alfa. Maka kita akan peroleh cos alfa kali cos alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa. Maka kita temukan untuk cos alfa tambah alfa itu sama dengan cos 2 alfa, dan cos alfa kali cos alfa adalah cos kuadrat alfa dikurang sin alfa dikali sin alfa adalah sin kuadrat alfa. Sehingga ditemukan identitas kosinus sudut rangkap untuk cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Oke, sekarang ingat nih teman-teman, kita punya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Boleh X, boleh alfa ya. Nanti tinggal diganti aja. Itu sama dengan 1. Sekarang aku tinggalkan sin X kuadrat X-nya sendiri. Sin kuadrat X-nya sendiri. Sehingga apa yang kita peroleh? Cos-nya pindah ruas, sehingga kita peroleh 1 dikurang cos kuadrat X. Gitu ya. Nah, perhatikan ini. Dan kita perhatikan rumus yang baru kita ketemu tadi. Cos 2X itu akan sama dengan, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, ya kan? Nah, sin kuadrat X ini adalah 1 dikurang cos kuadrat X. Berarti yang ini boleh dong kita ganti dengan yang ini. Jadi, cos kuadrat X dikurang, dalam kurung, 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, sekarang kita buka kurung. Berarti ini menjadi cos kuadrat X dikurang 1 min kali min positif. Cos kuadrat X. Lihat di sini, cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Tentu kita punya 2 cos kuadrat X dikurang 1. Sehingga cos 2X itu juga sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Kalau aku punya cos 2 alfa, tentu akan sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Oke, kita temukan identitas yang kedua untuk kosinus sudut rangkap adalah cos kuadrat 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Kita lanjutkan. Tadi ya, apa identitas tadi? Yang tadi, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1 kan? Tadi sin yang kita tinggalin sendiri. Sekarang cos yang kita tinggalin sendiri. Berarti itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, dari rumusan yang pertama ini, berarti cos 2X itu kan sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Kita gantilah si cos kuadrat X dengan ini. Dengan yang ini ya. Berarti 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Teman-teman lihat di sini ya. Min 1 dikurang min 1. Karena variabelnya sama. Maka kita peroleh 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jadi cos 2X itu juga sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kalau aku ganti X-nya dengan alfa, maka kita punya 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa.
Maka kita temukanlah identitas ketiga untuk kosinus sudut rangkap adalah cos 2 alfa sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk identitas sudut rangkap untuk tangen. Jadi, dengan cara yang sama, ya, berarti teman-teman cari tan alfa ditambah alfa, penjabarannya apa, nanti diharapkan bisa ketemu sudut ini, identitas ini, ya. Oke, silakan dilanjutkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah pernyataan yang benar? Apabila salah, maka tunjukkan jawaban yang benarnya. Oke, jadi kita punya 6 pernyataan. Kita ingin melihat apakah keenam-enamannya ini betul. Apabila salah, maka kita tunjukkan yang betulnya apa. Nah, yang pertama, sin 10 derajat akan sama dengan sin 5 derajat cos 5 derajat. Kita ingin melihat apakah ini benar atau salah. Sekarang kita lihat. Sin 10 itu sama artinya dengan sin 2 kali 5 derajat kan? Nah, ingat, berarti ini sin 2 alfa. Ingat rumus untuk sin 2 alfa apa? 2 sin alfa cos alfa. Nah, berarti ini akan menjadi 2 sin 5 cos 5, karena alfanya adalah 5. Nah, sementara soal menyatakan sin 10 itu sin 5 cos 5. Sementara hasil yang kita peroleh 2 sin 5 derajat cos 5 derajat. Sehingga pernyataan 1 bernilai salah. Yang benarnya ini, ya. 2 sin 5 derajat cos 5 derajat. Sekarang kita lanjut untuk pembuktian yang kedua. 4 sin 10 derajat itu katanya sama dengan 8 cos 5 derajat sin 5 derajat. Oke, teman-teman lihat di sini 4 sin 10. Berarti sin 10 itu bisa kita rubah menjadi 2 dikali 5. Maka ini sama dengan sin 2 alfa. Masukkan lagi ke dalam rumusnya. Sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Berarti 4 dikali 2 sin 5 derajat cos 5 derajat. Sehingga kita peroleh 8 sin 5 derajat cos 5 derajat. Nah, apakah bentuknya sama? Ternyata bentuknya sama. Sehingga pernyataannya itu adalah benar. Jadi pernyataan 2 adalah benar ya. Oke, lanjut ke pernyataan 3. Cos 10 derajat sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat 5 derajat. Nah, berarti kita merubahnya ke cos. Ya, karena, emang di cos ya. Iya, maksudnya di sini cos, bukan yang sin ya. Karena tadi rumusnya juga ada sin. Sekarang cos 10 derajat itu kalau dirubah ke dalam cos 2 alfa akan menjadi cos 2 kali 5 derajat. Nah, berarti kita peroleh harusnya kan 2 cos kuadrat 5 derajat dikurang 1. Sehingga pernyataan ketiga adalah salah. Bukan 1 dikurang 2 cos kuadrat 5, tapi 2 cos kuadrat 5 derajat dikurang 1. Nah, selanjutnya pernyataan keempat. 2 cos 10 derajat itu akan sama dengan 2 dikurang 4 sin kuadrat 5 derajat. Nah, apakah ini betul? Mari kita cek ya. Jadi, 2 cos 10 itu sama dengan 2 cos 2 dikali 5 derajat. Nah, di sini karena dalam sin, berarti dia merubah cos 2 alfanya dalam sin. Sehingga kita peroleh untuk cos 2 alfa dalam sin itu adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Karena alfanya 5. Sehingga kita peroleh bentuk seperti ini. Kita kalikan ke dalam, 2 dikali 1 adalah 2, dan 2 dikali min 2 adalah min 4, sehingga kita peroleh 2 dikurang min 4 sin kuadrat 5 derajat. Ternyata bentuk ini sama dengan bentuk soal. Maka dapat kita nyatakan bahwa pernyataan keempat adalah benar. Nah, sekarang untuk pernyataan kelima dan keenam, aku mau kalian yang mencoba sendiri. Apakah pernyataan benar atau pernyataannya salah? Kalau seandainya salah, apa yang benarnya? Oke, silakan dilanjutkan ya. Lanjut. Soal berikutnya, nilai dari 2 sin 105 derajat cos pangkat 3 105 derajat dikurang 2 sin pangkat 3 105 derajat cos 105 derajat. Ingat ya, kita harus memanipulasi bentuk ini sehingga kita bisa menemukan jawabannya. Nah, sekarang kita lihat 2 sin 105 itu soalnya tadi dapat kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Sekarang perhatikan teman-teman di sini, di sebelah sini, di suku pertama, itu ada 2, di suku kedua juga ada 2. Berarti bisa kita keluarkan ya. Lalu sin 105 dan di sini sin pangkat 3 105. Jadi yang terkecilnya itu pangkat 1. Berarti kita keluarkan dia sendiri. Lalu cos pangkat 3
105 derajat, dan di sini juga ada cos 105 derajat. Berarti ini pangkatnya 1. Maka keluarkanlah pangkat terkecil. Jadi sehingga di sini kita menggunakan hukum distributif. Maka kita kali dengan, nah siapa yang bersisa? Untuk suku pertama, yang bersisa itu harusnya cos pangkat 3, sementara kita punyanya hanya baru pangkat 1. Agar menjadi pangkat 3, maka harus dikali dengan cos kuadrat. Cos pangkat 2, 105 ya. Lalu yang di sebelah suku kedua, karena kita hanya baru punya sin pangkat 1, sementara yang dibutuhkan adalah sin pangkat 3, maka tentu di sini kurangnya adalah sin kuadrat 105 derajat. Nah, ini karena di sini kurang, ini juga harus kurang ya, karena perkaliannya harus sama. Jadi, kalau bisa kita katakan bahwa persamaan pertama ini ya sama dengan persamaan kedua, tapi dalam bentuk distributif. Oke. Sekarang teman-teman lihat, 2 sin 105 cos 105. 2 sin alfa cos alfa. Ternyata ini adalah sin 2 alfa. Lalu cos kuadrat 105 dikurang sin kuadrat 105. Berarti ini adalah cos 2 alfa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ternyata kalau kita kalikan 2, itu akan menjadi sin 210 dan cos 210. Ingat, sin 210 itu berada di kuadran ke-3 ya. Sehingga sin 210 itu akan sama dengan sin 180 derajat ditambah 30 derajat. Maka ini akan sama dengan min sin 30 derajat. Kenapa min? Karena dia berada di kuadran ke-3. Nah, sementara cos 210 juga sama. Cos 210 itu adalah cos 180 ditambah 30 derajat. Maka dia akan sama dengan min cos 30 derajat. Nah, kita ingat ini ya. Nah, sehingga kita peroleh min sin 30 derajat itu adalah min setengah, karena sin 30 derajat adalah setengah. Lalu cos 30 derajat adalah setengah akar 3, karena negatif berarti min. Nah, kita selesaikan sehingga kita peroleh 1/4 akar 3. Maka ketemulah jawabannya ini, 1/4 akar 3. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui 1 dikurang tan theta sin 2 theta sama dengan min 5/13. Maka nilai dari cos 4 theta adalah, untuk menjawab itu kita perhatikan pernyataan soal. 1 dikurang tan theta sin 2 theta itu sama dengan min 5/13. Nah, kita modifikasi si tan. Ingat ya, tan itu sama dengan sin per cos. Jadi 1 dikurang dalam kurung sin theta per cos theta. Dan sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta. Nah, sehingga ini bisa kita tewaskan. Habis dia ya. Sehingga yang ketemu itu hanya tinggal 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Kenapa? Karena sin theta dikali sin theta adalah sin kuadrat theta. Sehingga kita peroleh 1 dikurang 2 sin kuadrat theta adalah min 5/13. Oke. Berarti 1 dikurang 2 sin kuadrat theta itu sama dengan min 5/13. Kita tahu yang ini sama dengan siapa? Yang ini adalah sama dengan si cos 2 theta. Sehingga kita peroleh cos 2 theta sama dengan min 5/13. Nah, akan dihitung nilai dari siapa? Nilai dari cos 4 theta. Berarti nilai cos 4 theta itu adalah cos 2 dikali 2 theta. Berarti cos 2 alfa. Maka alfa kita yang ini kan? Nah, ini si alfa kita. Sehingga kita ketemukan rumusnya 2 cos kuadrat alfa, 2 theta dikurang 1. Kita substitusikan nilainya sehingga kita peroleh 2 dikali negatif 5/13 dikuadratkan dikurang 1. Maka kita peroleh 5/13 dikuadratkan adalah 25/169. Lalu dikali 2 ketemu 50/169 kurang dengan 1 samakan penyebut 169/169. Sehingga kita peroleh negatif 119/169. Oke, sampai di sini gimana? Mudah-mudahan paham ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga teman-teman mengerti apa yang aku sampaikan dan kedepannya kita bisa menjadi teman sharing yang lebih baik lagi. Oke, aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.